Shalom. Selamat pagi teman Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Yesus yang kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain, hanya Kau. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu.
Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercengahlah ratu itu. Dan dia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat-Mu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikan kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 shekal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tampaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek di samping-samping. Kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu, sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo.
Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bakal. Dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak dan di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudara-saudara raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Bapak Ibu, bagian perikop ini mengisahkan kepada kita buah dari hikmat yang Salomo terima di dalam memberikan jawaban dan di dalam mengatur kerajaannya. Hikmatnya makin dikenal dan Tuhan membuat dia dikagumi oleh bangsa-bangsa lain. Ini merupakan bagian dari rancangan Tuhan agar Israel menyebarkan pengaruhnya sebagai bangsa penyembah Tuhan ke seluruh dunia. Mengapa Tuhan memanggil Israel menjadi umatnya? Tuhan memanggil mereka supaya mereka dapat menyatakan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang layak disembah. Inilah yang sedang Tuhan kerjakan melalui Israel pada zaman Salomo. Dia membuat Israel besar agar dunia mengenal Dia sebagai Allah Israel, satu-satunya Allah bagi dunia juga. Dia juga membangkitkan raja yang demikian berhikmat, sehingga dunia mengetahui bahwa hikmat Allah Israel adalah hikmat yang sejati. Itu sebabnya di ayat 1 mengatakan bahwa ratu dari negeri Sheba pun datang untuk menanyakan hal-hal sulit kepada Salomo. Ratu berasal dari daerah Ethiopia. Ratu itu telah mendengar tentang hikmat Salomo. Bahkan seluruh dunia mengakui Salomo sebagai raja yang paling berhikmat dibanding dengan siapapun yang hidup pada waktu itu. Apakah yang dimaksud dengan hikmat? Hikmat adalah seni untuk hidup dengan benar. Hikmat adalah mengetahui untuk bertindak dengan tepat, sesuai dengan situasi yang ada. Hikmat bukanlah pengetahuan saja, bukan sekedar pengetahuan. Hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang kita miliki dengan tepat. Hikmat adalah kemampuan juga mengaitkan segala hal yang kita ketahui untuk mengambil keputusan yang tepat. Hikmat selalu berkait dengan kehidupan yang dijalankan sehari-hari. Siapa yang menyelidiki hikmat hanya demi memuaskan rasa ingin tahu, dia bukan orang berhikmat. Salomo dengan hikmatnya menjawab segala pertanyaan dari Ratu Sheba. Tetapi ternyata bukan saja hikmat Salomo yang membuat ratu itu kagum. Dia kagum dengan segala hal, bahkan hal-hal kecil di dalam kerajaan Salomo. Karena Salomo dengan hikmatnya mengatur semuanya itu. Salomo mempunyai pegawai-pegawai yang menjalankan tugas mereka dengan sangat baik. Salomo bukan hanya memahami bagaimana menjalankan kerajaan, tetapi dia juga mampu memberikan kualitas tinggi dalam hal-hal kecil di dalam kerajaannya. Pujian dari Ratu Sheba sangat tepat. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang berada di dekat Salomo harus berbahagia. Pegawai-pegawainya yang selalu bertemu dengan dia, yang melihat dia dan mendengarkan hikmatnya,
adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Ratu itu sendiri menempuh lebih dari 1.500 mil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk apa? Mendengar hikmat Salomo. Oleh sebab itu, ratu itu mengatakan, berbahagialah para pegawainya yang setiap hari melihat Salomo dan mendengar hikmatnya. Ratu Sheba juga dengan tepat memuji Tuhan. Dalam ayat 8, dia mengatakan bahwa karena Tuhan mengasihi Israel, maka Tuhan membangkitkan orang dengan hikmat sedemikian besar seperti Salomo untuk duduk di atas tahta Israel. Hikmat Salomo adalah tanda bahwa Tuhan mengasihi Israel. Dialah sumber segala berkat dan dialah yang berdaulat untuk memberikannya secara limpah atau menahannya. Di ayat 11-22 menceritakan tentang kekayaan Salomo yang sangat besar. Memperoleh keuntungan dari perdagangan-perdagangan yang ia lakukan. Dan juga telah mengumpulkan begitu banyak barang-barang berharga sehingga pemberiannya kepada Ratu Sheba bahkan jauh lebih besar daripada pemberian ratu kepada dia. Barang-barang yang diangkutnya dengan menggunakan kapal bahkan telah membuat perak menjadi sama banyaknya dengan batu. Kekayaannya yang melimpah dan hikmat Tuhan di dalam hatinya secara melimpah membuat semua orang menjadi murid Salomo, ingin berguru belajar. Dia melampaui raja manapun dalam hikmat dan kekayaan. Mengapa Tuhan memberkati Salomo demikian limpahnya? Karena Tuhan ingin menjadikan Israel bangsa miliknya, di mana damai sejahteranya akan lebih dahulu terjadi. Damai sejahteranya yang akan memenuhi seluruh bumi harus dimulai dari umat pilihannya, yaitu Israel. Tetapi apakah ada syarat sehingga segala kelimpahan, kedamaian, hikmat, dan kekayaan ini bisa terjadi? Ya, Tuhan memberikan syarat di dalam 1 Raja-Raja 3. Kita sudah baca yang lalu, yaitu jika Salomo berjalan di dalam jalan Tuhan, memelihara perintah dan ketetapannya, dan berjalan dengan setia seperti Daud telah setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dia. Syarat yang Tuhan tugaskan dan ulangi lagi dalam 1 Raja-Raja 9. Kemarin kita baca, jika Salomo mentaati ketetapan dan perintah Tuhan dan berjalan dengan setia di dalam jalan Tuhan, maka berkat itu akan terus Tuhan berikan. Tetapi jika tidak, maka Tuhan akan menimpakan murkanya. Berkat firman hari ini, hikmat diberikan agar melalui umat Tuhan, nama Tuhan dikenal oleh banyak orang. Apakah itu hikmat? Hikmat adalah seni untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Olehnya diawali dalam takut akan Tuhan. Seni untuk mengatur kehidupan menjadi indah. Seni untuk hidup memakai pengetahuan kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk diterapkan. Hikmat sejati berasal dari Tuhan, dengan syarat kita berjalan bersama dengan Dia. Inilah berkat firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan kami untuk mencari hikmat, dan hikmat sejati hanya ada di dalam-Mu saat kami berjalan dalam perjanjian berkat bersama dengan Tuhan. Menjadi penyembah-Mu, menjadi umat-Mu yang siap untuk memuliakan Tuhan. Karena tujuan hikmat diberi agar nama Tuhan dimuliakan, dikenal oleh bangsa-bangsa. Bimbinglah kami berjalan bersama-Mu Tuhan, dan limpahkanlah hikmat-Mu, ajar kami bijaksana, supaya melalui setiap tindakan keputusan, apa yang kami lakukan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dikenal oleh bangsa-bangsa. Inilah doa kami, menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Berhikmat. Shalom.